Kalau misalkan Anda melupakan pemupukan walaupun si jenis rumput A ini secara produktivitas bagus tetapi tidak dipupuk ataupun pupuknya cuma hanya sekedar ya biasa saja, itu tetap mempengaruhi pertumbuhan dan mempengaruhi produksi. Artinya kalau misalkan tidak dipupuk ya menurut saya gagal sih enggak, tetapi ya kurang bagus. Apa kabar sahabat rumah GWF, panjang umur, halal baik, panjang umur pertanian. Kali ini saya akan share terkait tentang 3 tips dasar ataupun salah satu kunci sukses dalam menanam rumput odot ataupun rumput pakcong. 3 hal ini menurut saya sangat penting sekali untuk disampaikan dan penting sekali untuk diterapkan ketika memang saudara ingin menanam rumput odot ataupun rumput pakcong dengan produksi yang nanti ya bagus ataupun istilahnya ya pertumbuhannya juga maksimal. Dan 3 tips ini menurut saya ini adalah salah satu hal yang paling dasar. Yang pertama itu pengolahan lahan. Yang kedua yaitu pemupukan, dan yang ketiga itu pengairan. Jadi sahabat rumah GWF, kenapa penting sekali tentang pengolahan lahan? Pengolahan lahan itu menurut saya adalah hal yang memang perlu banget diperhatikan ataupun dipersiapkan ketika memang mau menanam rumput odot ataupun rumput pakcong. Karena pengolahan lahan itu bisa diawali dari yang pertama ada penyemprotan rumput liar. Nah, penyemprotan rumput liar ini yang mana si rumput liar ini benar-benar harus mati terlebih dahulu, setelah itu baru pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu ya bisa buat bedengan. Karena apa? Kalau misalkan tidak disemprot dulu terus langsung dibuat bedengan, itu juga menurut saya kurang bagus lah, kurang pas, karena bisa saja nanti pertumbuhan rumput odot ataupun rumput pakcongnya itu malah kalah sama rumput liarnya. Makanya yang pertama dari penyemprotan rumput liar dulu, baru di pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini itu bisa buat bedengan ataupun kayak apa ya disebutnya itu. Kalau di sini kan garitan ya, kalau kata orang sini ya garitan itu bisa 1/2 meter ya, ataupun ada yang nyampe 60 sampai 70 cm. Salah satu fungsi bedengan ini yang mana ketika memang nanti memudahkan untuk mengarit ya. Jadi nanti ngaritnya itu tidak ngacak dan tidak membuat jalan baru ketika memang ada bedengan. Kalau misalkan nggak ada bedengan mungkin akan lebih nggak tertata gitu kan. Malah nanti menghambat si pertumbuhan yang odotnya ataupun si pakcongnya, karena nggak dibuatin bedengan nanti malah terinjak. Bedengan itu sangat perlu sekali ataupun pengolahan lahan. Selanjutnya yaitu pemupukan. Hal yang memang perlu diperhatikan yaitu pemupukan. Pemupukan itu bisa menggunakan pupuk kotoran ayam, kotoran domba, ataupun pupuk urea. Ini kalau saya sendiri, saya itu menggunakan pupuk kotoran domba. Kenapa? Karena pupuk kotoran domba itu menurut saya lebih fresh nanti ke si rumputnya. Si ketahanan pupuknya juga lebih lama. Kalau misalkan dipakai pupuk urea itu mungkin cuman 1 kali pemupukan, panen, nanti perlu dipupuk lagi. Kalau misalkan pupuk kotoran domba, dia bisa 2 kali panen baru dipupuk lagi, atau 3 kali panen nanti baru dipupuk lagi kotoran domba. Kotoran ayam pun gak beda jauh sama kotoran domba. Kotoran ayam juga bagus lah. Dibandingkan dengan pupuk kimia ya, pupuk toko sangat bagus sekali pakai pupuk kotoran domba ataupun kotoran ayam ataupun kotoran sapi, itu sangat lebih bagus. Mungkin ada yang bilang kalau misalkan pakai kotoran domba
nanti si dombanya ya bau gitu. Kalau menurut saya nggak seperti itu sahabat rumah GWF, karena sebelumnya saya pernah belajar juga di AOI, Asosiasi Organik Indonesia, yaitu kotoran apa saja yang memang dibolehkan untuk pupuk, yaitu ya kotoran domba, kotoran sapi, kotoran ayam boleh. Yang terkecuali itu kotoran manusia, ada kotoran anjing, itu kan ya kotoran yang memang ada yang tidak boleh dipakai ya untuk pemberian pupuk terhadap tanaman. Salah satunya ya feses, itu kotoran manusia. Pun kotoran anjing itu enggak, kotoran kucing juga enggak. Nah, kalau misalkan kotoran domba ataupun kotoran sapi, kotoran ayam itu masih boleh, dan itu bagus sekali untuk pertumbuhan si rumput odat ataupun rumput pakcong. Jadi sahabat rumah GWF, bagaimanapun Anda menanam pakcong ataupun menanam biogen ataupun menanam red napier, ataupun yang memang secara teorinya bahwa si rumput jenis A misalkan produksinya itu sangat banyak sekali, sangat bagus sekali dibandingkan dengan jenis rumput yang lain, tetapi Anda melupakan pumpukan. Nah, itu dia. Kalau misalkan Anda melupakan pumpukan, walaupun si jenis rumput A ini secara produktivitas bagus, tetapi tidak dipupuk ataupun pupuknya cuma hanya sekedar ya biasa saja, itu tetap mempengaruhi pertumbuhan dan mempengaruhi produksi. Artinya kalau misalkan tidak dipupuk, ya menurut saya gagal sih enggak, tetapi ya kurang bagus. Kalau gak dipupuk itu salah satu contohnya itu keri itu nanti si batangnya kecil, si daunnya kecil, pertumbuhannya juga lambat, itu kalau gak dipupuk. Oke, berarti sudah dua yang saya sampaikan. Yang pertama pengolahan lahan itu maksudnya dari penyemprotan rumput liar. Nah, itu masih masuk dalam tahap pengolahan lahan. Yang keduanya itu pemupukan, dan yang ketiga itu pengairan. Kalau pengairan ini sebenarnya fleksibel. Kalau di daerah saya itu, saya nggak terlalu mengandalkan pengairan, bahkan nggak sekali. Rumput odot ataupun rumput pakcong, napier Taiwan, semuanya di daerah kami nggak pernah disiram, cuman hanya mengandalkan air hujan. Kenapa seperti itu? Karena di daerah saya itu masih dataran tinggi dan sangat lembab sekali, dingin, dan itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan rumput-rumput saya, jadi tidak perlu disiram. Saya membandingkan, ini kan ada kalen ya, kalen itu kayak saluran air kayak gitu kecil. Si rumput odot ini di pinggirnya, di pinggir kalen itu si rumput odotnya malah lebih bagus dan lebih besar, si batangnya juga lebih gede, teman-teman GWF. Jadi di tempat saya itu nggak pakai sistem pengairan, cuman hanya mengandalkan air hujan. Kalau misalkan di tempat saudara yang mungkin panas ataupun ya unsur hara tanahnya gak terlalu bagus, itu mungkin sangat perlu sekali untuk disiram. Oke, itu sistem pengairan. Kenapa sistem pengairan ini masuk dalam salah satu kesuksesan untuk menanam rumput odot ataupun rumput pakcong? Karena air ini memang tidak bisa dianggap sepele. Ini sangat mempengaruhi pertumbuhan, sangat mempengaruhi produktivitas, sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup si rumputnya. Apalagi nih, misalkan sahabat rumah GWF menanam rumput odot ataupun rumput pakcong di saat musim kemarau. Nah, itu menurut saya sangat perlu sekali untuk disiram. Karena sangat membutuhkan air sekali si tumbuhan tersebut. Kalau misalkan gak disiram, mungkin ya akan kering nanti karena terlalu panas. Oke sahabat rumah GWF, jadi ada 3 tips, yang mana pengolahan lahan, ada pempukan, dan yang ketiga pengairan. Itu sangat berpengaruh sekali dalam keberhasilan ataupun kesuksesan untuk menanam rumput odot ataupun rumput pakcong. Mungkin sahabat rumah GWF jangan menganggap sepele sih. Maksudnya ya menanam rumput odot ataupun rumput pakcong juga ya ada ilmunya gitu kan, ada cara-caranya sendiri. Dan rumput odot di belakang saya ini udah sampai 3 tahun ya, kurang lebih lah, mau mendekati 3 tahunan, dan tetap segar, tetap fresh. Kenapa seperti itu? Karena ya itu dia yang saya sampaikan tadi, salah satu tips-tipsnya.
Oke sahabat rumah GWF, pokoknya panjang umur, hal baik, panjang umur pertanian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.